Nah, baik. Kali ini kita akan mencoba membahas buku Gila Membaca ala Ulama yang ditulis oleh Ali bin Muhammad Al-Imran. Buku ini menjelaskan dan menggambarkan bagaimana keteladanan ulama untuk tetap mencari ilmu dan terus membaca. Nah, buku ini terdiri atas 7 bab diantaranya. Yang pertama, motivasi untuk selalu menambah dan mendalami ilmu. Yang kedua, kecintaan ulama pada buku. Yang ketiga, membaca buku tebal di dalam waktu singkat. Yang keempat, membaca satu buku berulang-ulang. Yang kelima, mengajarkan satu buku berulang kali. Yang keenam, ketekunan dan kesabaran ulama dalam menyalin buku. Lalu yang ketujuh adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, dan untuk video kali ini, kita akan mencoba mendiskusikan fokus kepada bab 1 dan bab 2, yaitu motivasi ulama untuk selalu menambah ilmu dan kecintaan ulama terhadap buku. Nah, sebelum kita masuk kepada diskusi inti terkait bab 1 dan bab 2, saya ingin menyampaikan kata pengantar yang disampaikan oleh penulis, yang menurut saya ini sangat penting untuk kita bahas bersama-sama, yang akan menjadi catatan kita sebagai pencari ilmu. Jadi, ada beberapa alasan kenapa Ali bin Muhammad Al-Imran membuat buku ini. Yang pertama adalah para pelajar enggan menempatkan buku di tempat-tempatnya dan sibuk dengan hal-hal yang lain. Nah, banyak sekali pelajar sekarang yang merasa cukup akan ilmu mereka. Nah, mereka merasa cukup dengan gelar yang mereka miliki. Nah, dan banyak juga yang sekarang cuma sekedar mencari gelar tanpa ilmu dan mengatakan, ya biarlah kami mencari gelar dulu, nanti baru ketika nanti gelar itu sudah dapat, ya baru kami akan mencari ilmu nanti. Nah, padahal ini kan harusnya adalah sebaliknya. Ketika kita mendapatkan ilmu, maka gelar itu ya nanti akan mengikut aja, ya kan? Lalu yang kedua ialah meningkatkan motivasi para pencari ilmu, mengasah pikiran, membuka cakrawala para penuntut ilmu mengenai kehidupan para ulama dan imam generasi salafus saleh tentang kesabaran dan keseriusan mereka dalam mendapatkan ilmu dan mengajarkannya. Baik, itulah dua alasan secara garis besar kenapa Ali bin Muhammad Al-Imran menulis buku ini. Nah, oke, baik, kita coba bahas ya teman-teman. Bab pertama itu adalah motivasi untuk selalu menambah dan mendalami ilmu para ulama. Di dalam Quran Surah Toha ayat 114, Allah berfirman yang artinya, janganlah tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Di dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwa Allah tidak pernah memerintahkan Rasul untuk meminta tambahan dalam suatu perkara kecuali dalam perkara ilmu. Pada ayat ini dapat dilihat bagaimana mulianya ilmu itu, dan ilmu merupakan sesuatu yang dipandang oleh ulama sebagai sesuatu yang sangat mewah. Mereka yakin bahwa dengan ilmu mereka bisa lebih dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Nah, di buku ini juga kita diajak untuk menilik lagi kisah Nabi Musa alaihissalam dengan kisah Nabi Khidir. Yang sebagaimana kita tahu ceritanya itu dulu Nabi Musa itu sedang berada di kerumunan Bani Israel. Lalu seseorang tiba-tiba mendatangi beliau dan bertanya, adakah orang yang lebih berilmu daripadamu? Lalu Nabi Musa menjawab, tidak. Lalu Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa, tentu saja ada, yaitu hambaku yang bernama Khidir. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah agar bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Dan kita tahu kelanjutan ceritanya bahwa Nabi Musa meminta Nabi Khidir untuk mengizinkan Nabi Musa untuk mengikuti Nabi Khidir agar mendapatkan ilmu. Nah, Al-Mawardi menyampaikan bahwa dari Ibnu Abbas, dia berkata, jika seseorang merasa cukup dengan ilmunya, maka Nabi Musa harusnya sudah merasa cukup dengan ilmunya. Ya, berikut juga ada kisah menarik dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari rahimahullah. Dia menempuh perjalanan dari Madinah hingga Mesir dengan mengendarai seekor unta selama sebulan hanya untuk mendengarkan satu hadis. Dia khawatir jika dia akan meninggal sebelum mendengarkan hadis tersebut. Nah, para generasi salaf juga rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW lainnya yang menjadi bukti bagaimana kecintaan para generasi salaf terhadap ilmu sendiri. Nah, serta ulama akan tetap mencari ilmu sampai detik-detik akhir kehidupan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika ditanya, sampai kapan Anda akan mencari ilmu? Beliau menjawab, sejak bisa menulis sampai masuk ke liang kubur. Nah, baik, selanjutnya untuk bab kedua itu adalah kecintaan ulama terhadap buku. Nah, ini adalah kutipan dari Al-Jahiz di dalam Al-Hayawan mengatakan barang siapa yang ketika membeli buku tidak merasa nikmat melebihi nikmatnya membelanjakan harta untuk orang yang dicintai atau untuk mendirikan bangunan seperti dia belum mencintai ilmu.
tidak ada manfaatnya harta yang dibelanjakannya hingga dia lebih mengutamakan untuk membeli buku. Seperti orang Arab Baduy yang lebih mengutamakan susu untuk kudanya daripada untuk keluarganya. Hingga dia juga sangat berharap untuk memperoleh ilmu seperti halnya orang Arab Baduy yang sangat mengharapkan kudanya. Imam Abu Muhammad Ibnu Hamz menyebutkan pilar-pilar penopang ilmu dalam Risalah Maratib Al-Ulum. Di antaranya adalah memperbanyak buku, sebab tidak ada buku yang tidak bermanfaat. Nah, orang-orang tidak akan mampu menghafal semua ilmu yang pernah dipelajarinya. Oleh karena itu, buku sangat dibutuhkan untuk menjadi sarana penyimpan ilmu bagi orang-orang dan juga bagi para pencari ilmu. Nah, baik, di sini ada kisah menarik lainnya, itu dari Ibnu Duraid ketika beliau lagi berkumpul dengan teman-temannya membahas tentang di mana tempat rekreasi terbaik. Jadi teman-teman beliau menyebutkan banyak tempat, ada taman, ada tempat berkreasi lainnya, ya kita sebutkan saja banyak tempat. Dan ketika teman-teman beliau menanyakan kepada Ibnu Duraid, nah Ibnu Duraid menjawab tempat rekreasi terbaik itu adalah tempat rekreasi hati, yaitu membaca. Lalu ada kisah menarik lainnya dari seorang Ibnu Tamiyah yang ketika sakit tidak bisa berpisah dari buku. Buku itu diletakkan di sampingnya dan terus dibaca sampai-sampai dokter beliau yang merawat beliau kewalahan dan seringkali menegur Ibnu Tamiyah agar memperhatikan kondisi kesehatannya sendiri. Di sini kita bisa melihat bahwa ulama itu sangat mencintai ilmu dan buku, sehingga saking cintanya ulama itu tidak membutuhkan sebuah manajemen waktu harus atur ini supaya bisa meluangkan waktu untuk membaca. Nah, jadi kita coba ambil waktu berpikir sebentar. Nah, ini kita coba analogikan ya. Nah, ini orang Indonesia itu berdasarkan data untuk melihat HP itu biasanya 5 sampai 6 jam per hari. Nah, itu kan waktunya banyak tuh. Nah, jadi kita coba bertanya kepada diri kita, nah, kira-kira dengan waktu yang sebanyak itu, nah kita perlu nggak atur ini dulu atau itu dulu, kita buat manajemen waktunya itu dulu supaya kita bisa melihat HP? Nah, jawabannya itu pasti tidak. Kenapa? Karena kita tanpa sadar kalau lagi bosan, lagi butuh hiburan, nah kita biasanya akan membuka HP. Yang itu secara tidak sadar itu kita udah keasikan untuk membuka HP itu. Nah, jikalau kita analogikan kepada ulama, nah para ulama itu memandang buku itu seperti sebagaimana orang-orang zaman sekarang mayoritas itu memandang HP, ya scroll-scroll Instagram, scroll-scroll Twitter, sampai secara nggak sadar waktunya itu 5 sampai 6 jam. Nah, jadi para ulama itu tidak membutuhkan ya manajemen waktu ya atau ini atau itu gitu. Jadi mereka kalau lagi kosong, lagi bisa meluangkan waktunya, nah mereka pasti membaca itu. Sampai-sampai supaya nggak terbuang-buang waktunya kalau lagi di kamar mandi itu, nah kalau bisa membaca, diusahakan membaca gitu. Nah, itulah bagaimana cintanya para ulama itu terhadap ilmu, sehingga mereka tidak membaca di waktu luang, ya, tetapi meluangkan waktu untuk membaca. Inilah potret luar biasa dari para ulama yang semoga kita bisa meneladaninya. Nah, buku ini sangat luar biasa yang tentunya ini sangat memotivasi kita bagaimana para ulama, para pewaris Nabi itu sangat memuliakan ilmu, dan tentunya jikalau teman-teman ingin tahu kelanjutan bab-bab selanjutnya yang pada sebelumnya kan kita cuma bahas bab 1 bab 2. Nah, jikalau teman-teman ingin mengetahui isi-isi bab-bab selanjutnya, nah saya sangat menyarankan teman-teman untuk memiliki buku ini. Nah, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih karena telah menonton teman-teman dan sampai jumpa.